Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita memasuki ayat yang ke-90, lanjutan masih yang kita sampaikan di pertemuan minggu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. 3 perintah pertama. Allah memerintahkan untuk melakukan keadilan, berbuat ihsan, dan melakukan silaturahim antar sesama. Soal keadilan kita bahas pada minggu yang lalu. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, dan menerima apa yang menjadi hak kita. Adil. Lawannya adalah zalim. Maka bila tidak sesuai pada tempatnya, zalim. Kalau Allah itu kita sembah sebagai Allah, sebagai Tuhan, adil. Tapi ketika kita menyembah selain Allah yang bukan pada tempatnya, zalim. Makanya kafir, syirik itu kezaliman yang besar. Asyirku zulmatun. Syirik itu kezaliman yang besar. Kenapa zalim? Dia melakukan hal yang tidak sesuai pada tempatnya. Patung berhala yang bukan pada tempatnya ditempatkan sebagai Tuhan, itu pelanggaran atas keadilan. Maka zalim. Zalim kepada Allah, kesyirikan. Zalim kepada diri sendiri ketika kita menuruti hawa nafsu yang mencelakakan kita. Kita celaka karena hawa nafsu yang kita perturutkan, yang hawa nafsu itu tidak pernah ada habisnya, dan kadang bahkan lebih banyak berakhir pada keburukan dan kesia-siaan. Hawa nafsu. Zalim kepada orang lain ketika kita tidak bersifat amanah, khianat kepada orang, zalim, tidak adil. Zalim kita kalau tidak qanaah, kita tidak merasa cukup dengan apa yang ada, hendak terus padahal sudah ada. Zalim. Kita itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perlukan. Perlundi. Udah punya rumah, perlu punya rumah karena perlu ketenangan hidup. Udah besar, udah bagus, sudah mewah, tapi masih hendak lagi rumah kedua, ketiga. Pertanyaannya, masih perlukah? Bila kita sudah merasa cukup dan kita perlukan terpenuhi, lalu masih kita menganggap ada perlu di luar apa yang menjadi kita perlukan, itu namanya adalah tidak qanaah. Orang tidak qanaah masuk pada orang yang tidak adil kepada dirinya sendiri dan tidak adil kepada orang lain. Karena masih ada orang yang memerlukan sebagian apa yang kita miliki. Lebih baik kita berikan kepada orang dari apa harta yang kita miliki daripada kita menambahi kekayaan kita hanya untuk sesuatu yang tidak kita perlukan, hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Zalim kita belum memberikan nasihat kepada orang lain untuk kebaikan dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berkewajiban untuk menasihati wa tawassaw bil haqq, untuk kebaikan dan kebenaran. Padahi bahwa itu baik, baik, itu tidak baik, tidak baik. Memadahi kewajiban kita. Soal orang lain ikut atau tidak atas nasihat kita itu soal inya. Tapi kewajiban kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kehancuran masyarakat adalah ketika kita diam demi kebaikan. Orang itu akan jahat bila diam padahal dia tahu bahwa itu mengandung kebaikan. Artinya mendiamkan sesuatu padahal itu baik, itu awal kehancuran kita menjadi orang yang zalim. Maka jangan biarkan kezaliman tanpa kita menyuarakan bahwa itu adalah sebuah kezaliman.
Maka Rasul mengatakan itu adalah sebuah kezaliman tersendiri. Diamnya orang yang baik, diamnya orang yang benar ketika melihat ketidakbenaran, itu adalah kezaliman. Maka bersuaralah demi kebaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar, benar meskipun pahit didengar dan dirasakan orang lain. Itulah wa tawassaw bil haqq. Kita ingin melakukan keadilan, menegakkan keadilan, adil terhadap kita sendiri dan adil kepada orang lain. Ya marhamakumullah. Keadilan dalam ayat ini kemudian disambung dengan ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan